Pasukan pertahanan Israel atau IDF melanjutkan operasinya di jalur Gaza Palestina selama akhir pekan. Dalam pertempuran tersebut, militer Zionis menewaskan 2 komandan polisi tertinggi Hamas. Di sisi lain, 2 tentara Israel dilaporkan tewas di Gaza Selatan. Menurut laporan Palestina pada Minggu 19 Mei, Komandan Polisi Senior Hamas yang tewas adalah Zahar Hamed Al-Wali. Zahar Hamed disebut tewas bersama wakilnya Jiha Al-Hamidi. Komandan Polisi Senior Hamas itu tewas dalam serangan udara Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Sementara itu, pasukan Israel mengumumkan kematian 2 tentaranya dari Brigade Givati pada Sabtu kemarin. Kedua tentara Israel yang tewas adalah Sersan 1 Nahman Merhaim Faknin dan Noam Bitana, sehingga menambah jumlah korban pertempuran di jalur Gaza menjadi 275 tentara tewas. Menurut media Israel, Faknin dan Bitan tewas akibat ledakan. Seorang petugas dan 2 tentara lainnya terluka parah dalam insiden tersebut. Selain itu, seorang prajurit cadangan dari Korps Teknik IDF terluka parah. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali error pada Sabtu 18 Mei 2024 kemarin. Akibatnya 30 roket yang ditembakkan Hizbullah berhasil tembus ke wilayah pendudukan Zionis. Sejumlah rumah tentara di pemukiman Metula juga diselimuti kobaran api imbas ledakan roket perlawanan tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 19 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya meluncurkan setidaknya 30 roket ke Israel. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membakar rumah-rumah tentara Israel di Metula. Selain itu, sejumlah roket tersebut juga dilaporkan turut menghantam wilayah Galilea dan dataran tinggi Golan. Serangan itu pun disebut menimbulkan korban jiwa di pihak tentara Israel. Namun sayangnya Hizbullah tidak merinci total korban dalam serangan tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Israel di Gaza. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. خرجنا شم الألوف كما تخرج الأسد من غابها، نموذ على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله. الله أكبر. Allahu Akbar. Kelompok militan Houthi kembali menyerang kapal yang melewati Laut Merah. Menurut perusahaan kabaran Inggris, kapal yang diserang tersebut berbendera Panama. Kabar ini disampaikan perusahaan kabaran Inggris Omri pada Sabtu 18 Mei 2024. Dikutip dari Al Arabiya, kapal berbendera Panama ini merupakan kapal tanker minyak mentah. Penyerangan dilakukan di dekat kota pelabuhan Mocha di Laut Merah, Yaman. Serangan Houthi ini diduga sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina. Amri mengatakan komunikasi radio mengindikasikan kapal itu terkena rudal. Selanjutnya terjadi kebakaran di kapal sekitar 10 mil laut barat daya Mocha. Bantuan langsung datang, beruntung salah satu unit kemudinya berfungsi. Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris juga menginformasikan kabar serupa. Disebutkan kapal tersebut dihantam benda tak dikenal dan mengalami kerusakan ringan. Sementara kapal dan awaknya selamat kemudian melanjutkan ke pelabuhan selanjutnya.
Diketahui Houthi melancarkan serangan di jalur air selama berbulan-bulan sebagai perlawanan terhadap perang Israel di Gaza. Tindakan Houthi ini mengganggu pelayaran global, memaksa perusahaan-perusahaan untuk mengubah rute ke perjalanan yang lebih lama dan lebih mahal di sekitar Afrika Selatan. Israel kembali melakukan kecerobohan yang fatal di tengah agresinya di Rafah, Gaza Selatan. Seorang pilot jet tempur Angkatan Udara Israel menjatuhkan bom seberat setengah ton ke kotanya sendiri. Padahal niat awal serangan bom tersebut akan diluncurkan ke kota Rafah. The Time of Israel melaporkan bom tersebut dijatuhkan di desa Yatet, wilayah kota Israel yang dekat perbatasan Gaza. Insiden ini terjadi pada Jumat 17 Mei 2024 lalu. Menurut investigasi internal militer Israel, bom tersebut jatuh dari jet tempur dan tidak meledak. Pihak berwenang Zionis tidak membeberkan jenis bom atau jet tempur yang terlibat dalam insiden memalukan ini. Namun, foto-foto amunisi yang jatuh menunjukkan bahwa lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Hal ini mungkin membahayakan keselamatan penduduk setempat jika bom tersebut meledak. Pasukan pertahanan Israel dalam sebuah pernyataannya menyebut pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait peristiwa yang tidak biasa ini. Pihak berwenang Zionis pun sedang mempertimbangkan untuk mengevakuasi warga dari daerah tersebut. Pasukan pendudukan Israel kembali kehilangan sejumlah tentaranya. Brigade Al-Hassam mengklaim mereka berhasil membunuh 15 tentara Israel pada Sabtu 19 Mei 2024. 15 tentara Israel ini tewas setelah terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Palestina di Rafah, jalur Gaza Selatan. Al-Hassam mengatakan bahwa para pejuangnya menargetkan serangan pada sebuah rumah di lokasi tersebut. Tak disangka, rumah itu digunakan sebagai tempat berkumpulnya IDF dengan jumlah banyak. Padahal dilaporkan sejumlah besar tentara Israel dilengkapi dengan peralatan canggih, yakni perangkat anti-personel, raadia, dan alat peledak personel. Sementara Brigade Al-Hassam menyerang menggunakan senapan mesin ringan dan granat. Brigade Al-Hassam juga menembak helikopter Apache di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, helikopter tersebut diserang menggunakan rudal Sam-7. Dari video yang mereka bagikan, terlihat kepulan asap di langit setelah Al-Hassam meluncurkan serangan. Namun, IDF belum mengonfirmasi serangan terhadap helikopternya ini. Kelompok perlawanan Palestina sukses menjebak kumpulan tentara Israel yang menerobos di lingkungan Al-Zaitun di tenggara kota Gaza. Mereka menciptakan operasi canggih dengan membuat ladang bom melingkar dari senjata Israel yang tidak meledak seusai ditembakkan ke Gaza. Akibat jebakan tersebut, para tentara Israel terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 19 Mei 2024, hal itu diungkapkan oleh kelompok perlawanan. Menurut kelompok tersebut, pasukannya menciptakan serangan ganas untuk menjebak pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam operasinya itu, kelompok perlawanan menggunakan senjata-senjata Zionis yang tidak meledak seusai ditembakkan ke Gaza. Pasalnya, senjata-senjata tersebut dikumpulkan dan dibuat menjadi ladang melingkar di lingkungan Al-Zaitun. Setelah sukses menarik tentara dan kendaraan IDF ke lokasi tersebut, ladang bom itu langsung diledakkan. Akibatnya, serangan tersebut pasukan perang Israel sukses dilumpuhkan. Seluruh tubuh dan kendaraan Zionis itu diselimuti kobaran api hingga hangus total dan menimbulkan kerugian besar.
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيها الإخوة الأحباب، أيها المؤمنون، نقول لكم إنا والله لقد جئناكم بإيمان راسخ كرسوخ الجبال الرواسي. ويا أعداءنا يا بني صهيون، والله لنخرجنكم من أرضنا أذلة صاغرون كما دخلتموها أذلة صاغرون. الخبر ما ترون لا ما تسمعون، الخبر ما ترون بإذن الله لا ما تسمعون، والخبر ما ترون بإذن الله لا ما تسمعون يا ابن اليهودية. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
tanker minyak berbendera Panama diserang saat nekat melintas di Laut Merah pada Sabtu 18 Mei 2024. Kapal tersebut dihujani rudal dari kelompok Houthi Yaman hingga berselimut kobaran api. Kapal tersebut juga terombang-ambing di laut lepas seusai terbakar. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh sebuah perusahaan keamanan Angkatan Laut Inggris atau AMBRE. Menurut laporannya, pada Sabtu kemarin, kapal tanker minyak mentah berbendera Panama mendapatkan serangan dari kelompok Houthi. Kapal tersebut dihujani rudal hingga menyebabkan kebakaran hebat. Api di kapal tersebut juga membuat radio komunikasi meleleh dan rusak total. Namun sayangnya hingga saat ini belum diketahui soal total korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelumnya serangan ke kapal Amerika Serikat ini bukan pertama kalinya terjadi. Sejak genosida di Gaza pecah, Houthi mulai intensif meluncurkan serangannya ke kapal-kapal Israel, Amerika Serikat, dan juga Inggris di Laut Merah. Houthi mengklaim serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Posisi pemimpin kelompok perlawanan Palestina Hamas Yahya Sinwar kian terancam. Pasalnya Sinwar kini tidak hanya menjadi incaran Israel, melainkan juga Amerika Serikat. Melansir Middle East Eye Minggu 19 Mei, Amerika Serikat berdalih keberhasilan menangkap atau memburu Sinwar akan mempercepat diakhirinya perang di Gaza. Pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya menyebut penangkapan Sinwar sebagai cara untuk mencegah skala penuh di kota Rafah. Selain itu, dengan penaklukan Sinwar, maka Israel bakal mendeklarasikan kemenangan pertempuran mereka. Sinwar yang berusia 61 tahun kini diyakini berada di salah satu terowongan Hamas di jalur Gaza. Namun pejabat Amerika Serikat menyebut bahwa pemerintahan Joe Biden kini memperluas pencarian. Sebab Sinwar diduga sudah di semenanjung Sinai Mesir dan dari sana menuju Lebanon atau Suriah. Bruce Riddle yang juga mantan pejabat CIA dan menjabat sebagai penasihat keamanan nasional 4 Presiden Amerika Serikat mengatakan kepada Middle East Eye bahwa ketidakjelasan seputar lokasi terakhir Sinwar menjadi hal yang sangat buruk. Sniper Brigade Al-Qassam kembali beraksi seorang diri di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawat, kota Gaza. Dalam operasinya, sniper Al-Qassam itu sukses menembakkan peluru panasnya tepat di kepala tentara Israel. Hal itu diketahui dari video yang dirilis Brigade Al-Qassam dalam saluran telegramnya pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam video terlihat sniper Al-Qassam beraksi dari sebuah gedung yang ada di seberang lokasi para tentara Israel berkumpul. Saat asik bercengkrama sembari naik ke atas kendaraan militernya, para tentara Israel itu dihujani peluru panas Hamas. Akibatnya suasana pun mencekam. Seorang tentara juga terlihat ambruk seketika seusai kepalanya terkena tembakan dari Hamas. يلا توكل على الله براحتنا يا اخو امشي يا اخو واقفين سرنج على يمين النخله خذ راحتك والله قتلوا Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan pasukan perang Israel melalui saluran telegramnya pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam video awalnya terlihat 6 tentara Israel saat mengendap-endap di antara reruntuhan gedung. Tak sadar diintai, para tentara itu pun dihujani dengan bola api Hamas hingga tewas di lokasi. Terlihat pula 2 tank yang berupaya menerobos ke garis depan Rafah yang dihuni oleh jutaan pengungsi Palestina. Sebelum menyerang Rafah, 2 tank yang dinaiki oleh sekira 3 tentara itu juga dihantam peledak Hamas hingga terbakar hebat. Seluruh tentara yang ada di dalamnya pun dinyatakan tewas terbakar hidup-hidup.
Sebuah kapal tanker minyak terkena serangan rudal di lepas pantai Yaman pada Sabtu 18 Mei 2024. Diduga serangan ini diluncurkan oleh militan Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman. Perusahaan keamanan maritim Ambre melaporkan kapal yang dihantam rudal berbendera Panama. Saat itu kapal sedang berlayar di laut yang berjarak sekitar 10 mil barat daya Mocha. Akibat serangan rudal ini, kapal dilaporkan mengalami kebakaran pada bagian kemudi. Sementara itu, Badan Keamanan Maritim Inggris menyebut hanya terjadi kerusakan kecil pada kapal. Seluruh awak dipastikan selamat dan kapal kembali melanjutkan perjalanan. Terkait insiden ini, Houthi belum memberikan komentar. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kapal-kapal yang berlayar di lepas pantai Yaman kerap diserang. Houthi berdalih kapal yang menjadi target adalah yang berhubungan dengan Israel, termasuk milik Amerika Serikat dan Inggris. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Perlawanan Palestina Brigade Al-Hassam melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa hingga hari ke-225 sebagai respon atas agresi Israel di jalur Gaza. Pertempuran sengit sedang terjadi dengan pasukan pendudukan di semua medan pertempuran, terutama di Jabalia di utara jalur Gaza dan di Rafah di selatan jalur Gaza. Sebuah rudal SAM-7 ditembakkan ke helikopter Apache di utara kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza Utara. Detik-detik video penyerangannya pun diunggah di akun Telegramnya pada Sabtu 18 Mei 2024 malam. Namun Israel belum mengonfirmasi kebenaran dari serangan ataupun video tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melanjutkan operasinya di jalur Gaza Palestina selama akhir pekan. Dalam pertempuran tersebut, militer Zionis menewaskan 2 komandan polisi tertinggi Hamas. Di sisi lain, 2 tentara Israel dilaporkan tewas di Gaza Selatan. Menurut laporan Palestina pada Minggu 19 Mei, Komandan Polisi Senior Hamas yang tewas adalah Zahar Hamed Al-Wali. Zahar Hamed disebut tewas bersama wakilnya Jiha Al-Hamidi. Komandan Polisi Senior Hamas itu tewas dalam serangan udara Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Sementara itu, pasukan Israel mengumumkan kematian 2 tentaranya dari Brigade Givati pada Sabtu kemarin. Kedua tentara Israel yang tewas adalah Sersan 1 Nahman Merhaim Faknin
dan Noam Bitan, sehingga menambah jumlah korban pertempuran di jalur Gaza menjadi 275 tentara tewas. Menurut media Israel, Vaknin dan Bitan tewas akibat ledakan. Seorang petugas dan 2 tentara lainnya terluka parah dalam insiden tersebut. Selain itu, seorang prajurit cadangan dari Korps Teknik IDF terluka parah. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali error pada Sabtu 18 Mei 2024 kemarin. Akibatnya 30 roket yang ditembakkan Hizbullah berhasil tembus ke wilayah pendudukan Zionis. Sejumlah rumah tentara di pemukiman Metula juga diselimuti kobaran api imbas ledakan roket perlawanan tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 19 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya meluncurkan setidaknya 30 roket ke Israel. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membakar rumah-rumah tentara Israel di Metula. Selain itu, sejumlah roket tersebut juga dilaporkan turut menghantam wilayah Galilea dan dataran tinggi Golan. Serangan itu pun disebut menimbulkan korban jiwa di pihak tentara Israel. Namun sayangnya Hizbullah tidak merinci total korban dalam serangan tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Israel di Gaza. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. خرجنا شم الألوف كما تخرج الأسد من غابها، نموذ على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله. الله أكبر. Allahu Akbar. Kelompok militan Houthi kembali menyerang kapal yang melewati Laut Merah. Menurut perusahaan kabaran Inggris, kapal yang diserang tersebut berbendera Panama. Kabar ini disampaikan perusahaan kabaran Inggris Omri pada Sabtu 18 Mei 2024. Dikutip dari Al Arabiya, kapal berbendera Panama ini merupakan kapal tanker minyak mentah. Penyerangan dilakukan di dekat kota pelabuhan Mocha di Laut Merah, Yaman. Serangan Houthi ini diduga sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina. Omri mengatakan komunikasi radio mengindikasikan kapal itu terkena rudal. Selanjutnya terjadi kebakaran di kapal sekitar 10 mil laut barat daya Mocha. Bantuan langsung datang, beruntung salah satu unit kemudinya berfungsi. Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris juga menginformasikan kabar serupa. Disebutkan kapal tersebut dihantam benda tak dikenal dan mengalami kerusakan ringan. Sementara kapal dan awaknya selamat kemudian melanjutkan ke pelabuhan selanjutnya. Diketahui Houthi melancarkan serangan di jalur air selama berbulan-bulan sebagai perlawanan terhadap perang Israel di Gaza. Tindakan Houthi ini mengganggu pelayaran global, memaksa perusahaan-perusahaan untuk mengubah rute ke perjalanan yang lebih lama dan lebih mahal di sekitar Afrika Selatan. Israel kembali melakukan kecerobohan yang fatal di tengah agresinya di Rafah, Gaza Selatan. Seorang pilot jet tempur Angkatan Udara Israel menjatuhkan bom seberat 1,5 ton ke kotanya sendiri. Padahal niat awal serangan bom tersebut akan diluncurkan ke kota Rafah.
The Time of Israel melaporkan bom tersebut dijatuhkan di desa Yatet, wilayah kota Israel yang dekat perbatasan Gaza. Insiden ini terjadi pada Jumat 17 Mei 2024 lalu. Menurut investigasi internal militer Israel, bom tersebut jatuh dari jet tempur dan tidak meledak. Pihak berwenang Zionis tidak membeberkan jenis bom atau jet tempur yang terlibat dalam insiden memalukan ini. Namun, foto-foto amunisi yang jatuh menunjukkan bahwa lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Hal ini mungkin membahayakan keselamatan penduduk setempat jika bom tersebut meledak. Pasukan pertahanan Israel dalam sebuah pernyataannya menyebut pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait peristiwa yang tidak biasa ini. Pihak berwenang Zionis pun sedang mempertimbangkan untuk mengevakuasi warga dari daerah tersebut. Pasukan pendudukan Israel kembali kehilangan sejumlah tentaranya. Brigade Al-Hassam mengklaim mereka berhasil membunuh 15 tentara Israel pada Sabtu 19 Mei 2024. 15 tentara Israel ini tewas setelah terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Palestina di Rafah, jalur Gaza Selatan. Al-Hassam mengatakan bahwa para pejuangnya menargetkan serangan pada sebuah rumah di lokasi tersebut. Tak disangka, rumah itu digunakan sebagai tempat berkumpulnya IDF dengan jumlah banyak. Padahal dilaporkan sejumlah besar tentara Israel dilengkapi dengan peralatan canggih, yakni perangkat anti-personel, raadia, dan alat peledak personel. Sementara Brigade Al-Hassam menyerang menggunakan senapan mesin ringan dan granat. Brigade Al-Hassam juga menembak helikopter Apache di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, helikopter tersebut diserang menggunakan rudal Sam-7. Dari video yang mereka bagikan, terlihat kepulan asap di langit setelah Al-Hassam meluncurkan serangan. Namun, IDF belum mengonfirmasi serangan terhadap helikopternya ini. Kelompok perlawanan Palestina sukses menjebak kumpulan tentara Israel yang menerobos di lingkungan Al-Zaitun di tenggara kota Gaza. Mereka menciptakan operasi canggih dengan membuat ladang bom melingkar dari senjata Israel yang tidak meledak seusai ditembakkan ke Gaza. Akibat jebakan tersebut, para tentara Israel terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 19 Mei 2024, hal itu diungkapkan oleh kelompok perlawanan. Menurut kelompok tersebut, pasukannya menciptakan serangan ganas untuk menjebak pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam operasinya itu, kelompok perlawanan menggunakan senjata-senjata Zionis yang tidak meledak seusai ditembakkan ke Gaza. Pasalnya, senjata-senjata tersebut dikumpulkan dan dibuat menjadi ladang melingkar di lingkungan Al-Zaitun. Setelah sukses menarik tentara dan kendaraan IDF ke lokasi tersebut, ladang bom itu langsung diledakkan. Akibatnya, serangan tersebut pasukan perang Israel sukses dilumpuhkan. Seluruh tubuh dan kendaraan Zionis itu diselimuti kobaran api hingga hangus total dan menimbulkan kerugian besar.
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رضيت إذ رميت ولكن الله رمى. أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون، نقول لكم إنا والله لقد جئناكم بإيمان راسخ كرسوخ الجبال الرواسي. ويا أعداءنا يا بني صهيون، والله لنخرجنكم من أرضنا أذلة صاغرون كما دخلتموها أذلة صاغرون. الخبر ما ترون لا ما تسمعون، الخبر ما ترون بإذن الله لا ما تسمعون، والخبر ما ترون بإذن الله لا ما تسمعون يا ابن اليهودية. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Sebuah kapal tanker minyak berbendera Panama diserang saat nekat melintas di Laut Merah pada Sabtu 18 Mei 2024. Kapal tersebut dihujani rudal dari kelompok Houthi Yaman hingga berselimut kobaran api. Kapal tersebut juga terombang-ambing di laut lepas seusai terbakar. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh sebuah perusahaan keamanan Angkatan Laut Inggris atau AMBRE. Menurut laporannya, pada Sabtu kemarin, kapal tanker minyak mentah berbendera Panama mendapatkan serangan dari kelompok Houthi. Kapal tersebut dihujani rudal hingga menyebabkan kebakaran hebat. Api di kapal tersebut juga membuat radio komunikasi meleleh dan rusak total. Namun sayangnya hingga saat ini belum diketahui soal total korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelumnya serangan ke kapal Amerika Serikat ini bukan pertama kalinya terjadi. Sejak genosida di Gaza pecah, Houthi mulai intensif meluncurkan serangannya ke kapal-kapal Israel, Amerika Serikat, dan juga Inggris di Laut Merah. Houthi mengklaim serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Posisi pemimpin kelompok perlawanan Palestina Hamas Yahya Sinwar kian terancam. Pasalnya Sinwar kini tidak hanya menjadi incaran Israel, melainkan juga Amerika Serikat. Melansir Middle East Eye Minggu 19 Mei, Amerika Serikat berdalih keberhasilan menangkap atau memburu Sinwar akan mempercepat diakhirinya perang di Gaza. Pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya menyebut penangkapan Sinwar sebagai cara untuk mencegah skala penuh di kota Rafah. Selain itu, dengan penaklukan Sinwar, maka Israel bakal mendeklarasikan kemenangan pertempuran mereka. Sinwar yang berusia 61 tahun kini diyakini berada di salah satu terowongan Hamas di jalur Gaza. Namun pejabat Amerika Serikat menyebut bahwa pemerintahan Joe Biden kini memperluas pencarian. Sebab Sinwar diduga sudah di semenanjung Sinai Mesir dan dari sana menuju Lebanon atau Suriah. Bruce Riddle yang juga mantan pejabat CIA dan menjabat sebagai penasihat keamanan nasional 4 Presiden Amerika Serikat mengatakan kepada Middle East Eye bahwa ketidakjelasan seputar lokasi terakhir Sinwar menjadi hal yang sangat buruk. Sniper Brigade Al-Qassam kembali beraksi seorang diri di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawat, kota Gaza. Dalam operasinya, sniper Al-Qassam itu sukses menembakkan peluru panasnya tepat di kepala tentara Israel. Hal itu diketahui dari video yang dirilis Brigade Al-Qassam dalam saluran telegramnya pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam video terlihat sniper Al-Qassam beraksi dari sebuah gedung yang ada di seberang lokasi para tentara Israel berkumpul. Saat asik bercengkrama sembari naik ke atas kendaraan militernya, para tentara Israel itu dihujani peluru panas Hamas. Akibatnya suasana pun mencekam. Seorang tentara juga terlihat ambruk seketika seusai kepalanya terkena tembakan dari Hamas. يلا توكل على الله براحتنا يا اخو امشي يا اخو واقفين اثنين جايين يمين النخله خذ راحتك والله قتلوا Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan pasukan perang Israel melalui saluran telegramnya pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam video awalnya terlihat 6 tentara Israel saat mengendap-endap di antara reruntuhan gedung. Tak sadar diintai, para tentara itu pun dihujani dengan bola api Hamas hingga tewas di lokasi. Terlihat pula 2 tank yang berupaya menerobos ke garis depan Rafah yang dihuni oleh jutaan pengungsi Palestina. Sebelum menyerang Rafah, 2 tank yang dinaiki oleh sekira 3 tentara itu juga dihantam peledak Hamas hingga terbakar hebat. Seluruh tentara yang ada di dalamnya pun dinyatakan tewas terbakar hidup-hidup.
Sebuah kapal tanker minyak terkena serangan rudal di lepas pantai Yaman pada Sabtu 18 Mei 2024. Diduga serangan ini diluncurkan oleh militan Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman. Perusahaan keamanan maritim Ambre melaporkan kapal yang dihantam rudal berbendera Panama. Saat itu kapal sedang berlayar di laut yang berjarak sekitar 10 mil barat daya Moha. Akibat serangan rudal ini, kapal dilaporkan mengalami kebakaran pada bagian kemudi. Sementara itu, Badan Keamanan Maritim Inggris menyebut hanya terjadi kerusakan kecil pada kapal. Seluruh awak dipastikan selamat dan kapal kembali melanjutkan perjalanan. Terkait insiden ini, Houthi belum memberikan komentar. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kapal-kapal yang berlayar di lepas pantai Yaman kerap diserang. Houthi berdalih kapal yang menjadi target adalah yang berhubungan dengan Israel, termasuk milik Amerika Serikat dan Inggris. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Perlawanan Palestina Brigade Al-Hassam melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa hingga hari ke-225 sebagai respon atas agresi Israel di jalur Gaza. Pertempuran sengit sedang terjadi dengan pasukan pendudukan di semua medan pertempuran, terutama di Jabalia di utara jalur Gaza dan di Rafah di selatan jalur Gaza. Sebuah rudal SAM-7 ditembakkan ke helikopter Apache di utara kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza Utara. Detik-detik video penyerangannya pun diunggah di akun Telegramnya pada tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melanjutkan operasinya di jalur Gaza Palestina selama akhir pekan. Dalam pertempuran tersebut, militer Zionis menewaskan 2 komandan polisi tertinggi Hamas. Di sisi lain, 2 tentara Israel dilaporkan tewas di Gaza Selatan. Menurut laporan Palestina pada Minggu 19 Mei, komandan polisi senior Hamas yang tewas adalah Zahar Hamed Al-Wali. Zahar Hamed disebut tewas bersama wakilnya Jiha Al-Hamidi. Komandan polisi senior Hamas itu tewas dalam serangan udara Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Sementara itu, pasukan Israel mengumumkan kematian 2 tentaranya dari Brigade Givati pada Sabtu kemarin. Kedua tentara Israel yang tewas adalah Sersan 1 Nahman Merhaim Faknin
dan Noam Bitana, sehingga menambah jumlah korban pertempuran di jalur Gaza menjadi 275 tentara tewas. Menurut media Israel, Vaknin dan Bitan tewas akibat ledakan. Seorang petugas dan 2 tentara lainnya terluka parah dalam insiden tersebut. Selain itu, seorang prajurit cadangan dari Korps Teknik IDF terluka parah. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali error pada Sabtu 18 Mei 2024 kemarin. Akibatnya 30 roket yang ditembakkan Hizbullah berhasil tembus ke wilayah pendudukan Zionis. Sejumlah rumah tentara di pemukiman Metula juga diselimuti kobaran api imbas ledakan roket perlawanan tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 19 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya meluncurkan setidaknya 30 roket ke Israel. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membakar rumah-rumah tentara Israel di Metula. Selain itu, sejumlah roket tersebut juga dilaporkan turut menghantam wilayah Galilea dan dataran tinggi Golan. Serangan itu pun disebut menimbulkan korban jiwa di pihak tentara Israel. Namun sayangnya Hizbullah tidak merinci total korban dalam serangan tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Israel di Gaza. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. خرجنا شم الألوف كما تخرج الأسد من غارها، نموذ على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله، الله أكبر. Allahu Akbar. Kelompok militan Houthi kembali menyerang kapal yang melewati Laut Merah. Menurut perusahaan keamanan Inggris, kapal yang diserang tersebut berbendera Panama. Kabar ini disampaikan perusahaan keamanan Inggris Amri pada Sabtu 18 Mei 2024. Dikutip dari Al Arabiya, kapal berbendera Panama ini merupakan kapal tanker minyak mentah. Penyerangan dilakukan di dekat kota pelabuhan Mocha di Laut Merah, Yaman. Serangan Houthi ini diduga sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina. Amri mengatakan komunikasi radio mengindikasikan kapal itu terkena rudal. Selanjutnya terjadi kebakaran di kapal sekitar 10 mil laut barat daya Mocha. Bantuan langsung datang, beruntung salah satu unit kemudinya berfungsi. Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris juga menginformasikan kabar serupa. Disebutkan kapal tersebut dihantam benda tak dikenal dan mengalami kerusakan ringan. Sementara kapal dan awaknya selamat kemudian melanjutkan ke pelabuhan selanjutnya. Diketahui Houthi melancarkan serangan di jalur air selama berbulan-bulan sebagai perlawanan terhadap perang Israel di Gaza. Tindakan Houthi ini mengganggu pelayaran global, memaksa perusahaan-perusahaan untuk mengubah rute ke perjalanan yang lebih lama dan lebih mahal di sekitar Afrika Selatan. Israel kembali melakukan kecerobohan yang fatal di tengah agresinya di Rafah, Gaza Selatan. Seorang pilot jet tempur Angkatan Udara Israel menjatuhkan bom seberat setengah ton ke kotanya sendiri. Padahal niat awal serangan bom tersebut akan diluncurkan ke kota Rafah.
The Time of Israel melaporkan bom tersebut dijatuhkan di desa Yatet, wilayah kota Israel yang dekat perbatasan Gaza. Insiden ini terjadi pada Jumat 17 Mei 2024 lalu. Menurut investigasi internal militer Israel, bom tersebut jatuh dari jet tempur dan tidak meledak. Pihak berwenang Zionis tidak membeberkan jenis bom atau jet tempur yang terlibat dalam insiden memalukan ini. Namun, foto-foto amunisi yang jatuh menunjukkan bahwa lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Hal ini mungkin membahayakan keselamatan penduduk setempat jika bom tersebut meledak. Pasukan pertahanan Israel dalam sebuah pernyataannya menyebut pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait peristiwa yang tidak biasa ini. Pihak berwenang Zionis pun sedang mempertimbangkan untuk mengevakuasi warga dari daerah tersebut. Pasukan pendudukan Israel kembali kehilangan sejumlah tentaranya. Brigade Al-Qassam mengklaim mereka berhasil membunuh 15 tentara Israel pada Sabtu 19 Mei 2024. 15 tentara Israel ini tewas setelah terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Palestina di Rafah, jalur Gaza Selatan. Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuangnya menargetkan serangan pada sebuah rumah di lokasi tersebut. Tak disangka, rumah itu digunakan sebagai tempat berkumpulnya IDF dengan jumlah banyak. Padahal dilaporkan sejumlah besar tentara Israel dilengkapi dengan peralatan canggih, yakni perangkat anti-personel, raadia, dan alat peledak personel. Sementara Brigade Al-Qassam menyerang menggunakan senapan mesin ringan dan granat. Brigade Al-Qassam juga menembak helikopter Apache di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, helikopter tersebut diserang menggunakan rudal Sam-7. Dari video yang mereka bagikan, terlihat kepulan asap di langit setelah Al-Qassam meluncurkan serangan. Namun, IDF belum mengonfirmasi serangan terhadap helikopternya ini. Kelompok perlawanan Palestina sukses menjebak kumpulan tentara Israel yang menerobos di lingkungan Al-Zaitun di tenggara kota Gaza. Mereka menciptakan operasi canggih dengan membuat ladang bom melingkar dari senjata Israel yang tidak meledak seusai ditembakkan ke Gaza. Akibat jebakan tersebut, para tentara Israel terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 19 Mei 2024, hal itu diungkapkan oleh kelompok perlawanan. Menurut kelompok tersebut, pasukannya menciptakan serangan ganas untuk menjebak pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam operasinya itu, kelompok perlawanan menggunakan senjata-senjata Zionis yang tidak meledak seusai ditembakkan ke Gaza. Pasalnya, senjata-senjata tersebut dikumpulkan dan dibuat menjadi ladang melingkar di lingkungan Al-Zaitun. Setelah sukses menarik tentara dan kendaraan IDF ke lokasi tersebut, ladang bom itu langsung diledakkan. Akibatnya, serangan tersebut pasukan perang Israel sukses dilumpuhkan. Seluruh tubuh dan kendaraan Zionis itu diselimuti kobaran api hingga hangus total dan menimbulkan kerugian besar.
الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلم تقتلوه ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيها الإخوة الأحباب، أيها المؤمنون، نقول لكم إنا والله لقد جئناكم بإيمان راسخ كرسوخ الجبال الرواسي. ويا أعداءنا يا بني صهيون، والله لنخرجنكم من أرضنا أذلة صاغرون كما دخلتموها أذلة صاغرون. الخبر ما ترون لا ما تسمعون، الخبر ما ترون بإذن الله لا ما تسمعون، والخبر ما ترون بإذن الله لا ما تسمعون يا ابن اليهودية. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
tersebut dihujani rudal dari kelompok Houthi Yaman hingga berselimut kobaran api. Kapal tersebut juga terombang-ambing di laut lepas seusai terbakar. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh sebuah perusahaan keamanan Angkatan Laut Inggris atau AMBRE. Menurut laporannya, pada Sabtu kemarin, kapal tanker minyak mentah berbendera Panama mendapatkan serangan dari kelompok Houthi. Kapal tersebut dihujani rudal hingga menyebabkan kebakaran hebat. Api di kapal tersebut juga membuat radio komunikasi meleleh dan rusak total. Namun sayangnya hingga saat ini belum diketahui soal total korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelumnya serangan ke kapal Amerika Serikat ini bukan pertama kalinya Inggris di Laut Merah. Houthi mengklaim serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Posisi pemimpin kelompok perlawanan Palestina Hamas Yahya Sinwar kian terancam. Pasalnya Sinwar kini tidak hanya menjadi incaran Israel, melainkan juga Amerika Serikat. Melansir Middle East Eye Minggu 19 Mei, Amerika Serikat berdalih keberhasilan menangkap atau memburu Sinwar akan mempercepat diakhirinya perang di Gaza. Pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya menyebut penangkapan Sinwar sebagai cara untuk mencegah skala penuh di kota Rafah. Selain itu, dengan penaklukan Sinwar, maka Israel bakal mendeklarasikan kemenangan pertempuran mereka. Sinwar yang berusia 61 tahun kini diyakini berada di salah satu terowongan Hamas di jalur Gaza. Namun pejabat Amerika Serikat menyebut bahwa pemerintahan Joe Biden kini memperluas pencarian. Sebab Sinwar diduga sudah di semenanjung Sinai Mesir dan dari sana menuju Lebanon atau Suriah. Bruce Riddle yang juga mantan pejabat CIA dan menjabat sebagai penasihat keamanan nasional 4 Presiden Amerika Serikat mengatakan kepada Middle East Eye bahwa ketidakjelasan seputar lokasi terakhir Sinwar menjadi hal yang sangat buruk. Sniper Brigade Al-Qassam kembali beraksi seorang diri di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawat, kota Gaza. Dalam operasinya, sniper Al-Qassam itu sukses menembakkan peluru panasnya tepat di kepala tentara Israel. Hal itu diketahui dari video yang dirilis Brigade Al-Qassam dalam saluran telegramnya pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam video terlihat sniper Al-Qassam beraksi dari sebuah gedung yang ada di seberang lokasi para tentara Israel berkumpul. Saat asik bercengkrama sembari naik ke atas kendaraan militernya, para tentara Israel itu dihujani peluru panas Hamas. Akibatnya suasana pun mencekam. Seorang tentara juga terlihat ambruk seketika seusai kepalanya terkena tembakan dari Hamas. يلا توكل على الله ضحكنا يا اخو امشي يا اخو واقفين اثنين جاي يمين النخله خذ راحتك والله قتلوا Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan pasukan perang Israel melalui saluran telegramnya pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam video awalnya terlihat 6 tentara Israel saat mengendap-endap di antara reruntuhan gedung. Tak sadar diintai, para tentara itu pun dihujani dengan bola api Hamas hingga tewas di lokasi. Terlihat pula 2 tank yang berupaya menerobos ke garis depan Rafah yang dihuni oleh jutaan pengungsi Palestina. Sebelum menyerang Rafah, 2 tank yang dinaiki oleh sekira 3 tentara itu juga dihantam peledak Hamas hingga terbakar hebat. Seluruh tentara yang ada di dalamnya pun dinyatakan tewas terbakar hidup-hidup.
Sebuah kapal tanker minyak terkena serangan rudal di lepas pantai Yaman pada Sabtu 18 Mei 2024. Diduga serangan ini diluncurkan oleh militan Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman. Perusahaan keamanan maritim Ambre melaporkan kapal yang dihantam rudal berbendera Panama. Saat itu kapal sedang berlayar di laut yang berjarak sekitar 10 mil barat daya Mocha. Akibat serangan rudal ini, kapal dilaporkan mengalami kebakaran pada bagian kemudi. Sementara itu, Badan Keamanan Maritim Inggris menyebut hanya terjadi kerusakan kecil pada kapal. Seluruh awak dipastikan selamat dan kapal kembali melanjutkan perjalanan. Terkait insiden ini, Houthi belum memberikan komentar. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kapal-kapal yang berlayar di lepas pantai Yaman kerap diserang. Houthi berdalih kapal yang menjadi target adalah yang berhubungan dengan Israel, termasuk milik Amerika Serikat dan Inggris. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Perlawanan Palestina Brigade Al-Hassam melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa hingga hari ke-225 sebagai respon atas agresi Israel di jalur Gaza. Pertempuran sengit sedang terjadi dengan pasukan pendudukan di semua medan pertempuran, terutama di Jabalia di utara jalur Gaza dan di Rafah di selatan jalur Gaza. Sebuah rudal SAM-7 ditembakkan ke helikopter Apache di utara kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza Utara. Detik-detik video penyerangannya pun diunggah di akun Telegramnya pada Sabtu 18 Mei 2024 malam. Namun Israel belum mengonfirmasi kebenaran dari serangan ataupun video tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melanjutkan operasinya di jalur Gaza Palestina selama akhir pekan. Dalam pertempuran tersebut, militer Zionis menewaskan 2 komandan polisi tertinggi Hamas. Di sisi lain, 2 tentara Israel dilaporkan tewas di Gaza Selatan. Menurut laporan Palestina pada Minggu 19 Mei, komandan polisi senior Hamas yang tewas adalah Zahar Hamed Al-Wali. Zahar Hamed disebut tewas bersama wakilnya Jiha Al-Hamidi. Komandan polisi senior Hamas itu tewas dalam serangan udara Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Sementara itu, pasukan Israel mengumumkan kematian 2 tentaranya dari Brigade Givati pada Sabtu kemarin. Kedua tentara Israel yang tewas adalah Sersan 1 Nahman Merhaim Faknin
dan Noam Bitana, sehingga menambah jumlah korban pertempuran di jalur Gaza menjadi 275 tentara tewas. Menurut media Israel, Vaknin dan Bitan tewas akibat ledakan. Seorang petugas dan 2 tentara lainnya terluka parah dalam insiden tersebut. Selain itu, seorang prajurit cadangan dari Korps Teknik IDF terluka parah. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali error pada Sabtu 18 Mei 2024 kemarin. Akibatnya 30 roket yang ditembakkan Hizbullah berhasil tembus ke wilayah pendudukan Zionis. Sejumlah rumah tentara di pemukiman Metula juga diselimuti kobaran api imbas ledakan roket perlawanan tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 19 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya meluncurkan setidaknya 30 roket ke Israel. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membakar rumah-rumah tentara Israel di Metula. Selain itu, sejumlah roket tersebut juga dilaporkan turut menghantam wilayah Galilea dan dataran tinggi Golan. Serangan itu pun disebut menimbulkan korban jiwa di pihak tentara Israel. Namun sayangnya Hizbullah tidak merinci total korban dalam serangan tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Israel di Gaza. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. خرجنا شم الألوف كما تخرج الأسد من غارها نموذ على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله الله أكبر. Allahu Akbar. Kelompok militan Houthi kembali menyerang kapal yang melewati Laut Merah. Menurut perusahaan kabaran Inggris, kapal yang diserang tersebut berbendera Panama. Kabar ini disampaikan perusahaan kabaran Inggris Amri pada Sabtu 18 Mei 2024. Dikutip dari Al Arabiya, kapal berbendera Panama ini merupakan kapal tanker minyak mentah. Penyerangan dilakukan di dekat kota pelabuhan Mocha di Laut Merah, Yaman. Serangan Houthi ini diduga sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina. Amri mengatakan komunikasi radio mengindikasikan kapal itu terkena rudal. Selanjutnya terjadi kebakaran di kapal sekitar 10 mil laut barat daya Mocha. Bantuan langsung datang, beruntung salah satu unit kemudinya berfungsi. Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris juga menginformasikan kabar serupa. Disebutkan kapal tersebut dihantam benda tak dikenal dan mengalami kerusakan ringan. Sementara kapal dan awaknya selamat kemudian melanjutkan ke pelabuhan selanjutnya. Diketahui Houthi melancarkan serangan di jalur air selama berbulan-bulan sebagai perlawanan terhadap perang Israel di Gaza. Tindakan Houthi ini mengganggu pelayaran global, memaksa perusahaan-perusahaan untuk mengubah rute ke perjalanan yang lebih lama dan lebih mahal di sekitar Afrika Selatan. Israel kembali melakukan kecerobohan yang fatal di tengah agresinya di Rafah, Gaza Selatan. Seorang pilot jet tempur Angkatan Udara Israel menjatuhkan bom seberat 1,5 ton ke kotanya sendiri. Padahal niat awal serangan bom tersebut akan diluncurkan ke kota Rafah.
The Time of Israel melaporkan bom tersebut dijatuhkan di desa Yatet, wilayah kota Israel yang dekat perbatasan Gaza. Insiden ini terjadi pada Jumat 17 Mei 2024 lalu. Menurut investigasi internal militer Israel, bom tersebut jatuh dari jet tempur dan tidak meledak. Pihak berwenang Zionis tidak membeberkan jenis bom atau jet tempur yang terlibat dalam insiden memalukan ini. Namun, foto-foto amunisi yang jatuh menunjukkan bahwa lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Hal ini mungkin membahayakan keselamatan penduduk setempat jika bom tersebut meledak. Pasukan pertahanan Israel dalam sebuah pernyataannya menyebut pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait peristiwa yang tidak biasa ini. Pihak berwenang Zionis pun sedang mempertimbangkan untuk mengevakuasi warga dari daerah tersebut. Pasukan pendudukan Israel kembali kehilangan sejumlah tentaranya. Brigade Al-Hassam mengklaim mereka berhasil membunuh 15 tentara Israel pada Sabtu 19 Mei 2024. 15 tentara Israel ini tewas setelah terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Palestina di Rafah, jalur Gaza Selatan. Al-Hassam mengatakan bahwa para pejuangnya menargetkan serangan pada sebuah rumah di lokasi tersebut. Tak disangka, rumah itu digunakan sebagai tempat berkumpulnya IDF dengan jumlah banyak. Padahal dilaporkan sejumlah besar tentara Israel dilengkapi dengan peralatan canggih, yakni perangkat anti-personel, raadia, dan alat peledak personel. Sementara Brigade Al-Hassam menyerang menggunakan senapan mesin ringan dan granat. Brigade Al-Hassam juga menembak helikopter Apache di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, helikopter tersebut diserang menggunakan rudal Sam-7. Dari video yang mereka bagikan, terlihat kepulan asap di langit setelah Al-Hassam meluncurkan serangan. Namun, IDF belum mengonfirmasi serangan terhadap helikopternya ini. Kelompok perlawanan Palestina sukses menjebak kumpulan tentara Israel yang menerobos di lingkungan Al-Zaitun di tenggara kota Gaza. Mereka menciptakan operasi canggih dengan membuat ladang bom melingkar dari senjata Israel yang tidak meledak seusai ditembakkan ke Gaza. Akibat jebakan tersebut, para tentara Israel terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 19 Mei 2024, hal itu diungkapkan oleh kelompok perlawanan. Menurut kelompok tersebut, pasukannya menciptakan serangan ganas untuk menjebak pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam operasinya itu, kelompok perlawanan menggunakan senjata-senjata Zionis yang tidak meledak seusai ditembakkan ke Gaza. Pasalnya, senjata-senjata tersebut dikumpulkan dan dibuat menjadi ladang melingkar di lingkungan Al-Zaitun. Setelah sukses menarik tentara dan kendaraan IDF ke lokasi tersebut, ladang bom itu langsung diledakkan. Akibatnya, serangan tersebut pasukan perang Israel sukses dilumpuhkan. Seluruh tubuh dan kendaraan Zionis itu diselimuti kobaran api hingga hangus total dan menimbulkan kerugian besar.